Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu hebat semuanya. Malam Ibu. Malam. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita belajar bersama mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita, kegiatan pada malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa Amin. dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu hebat semuanya, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit is breaking untuk menyemangati pembelajaran kita, yaitu ikuti ya is breaking saya, ibu-ibu semuanya. Siap? Siap. Baik. Is breaking saya sederhana saja. Kalau saya menyampaikan bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu semuanya silakan menjawab. Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, dan saya bahagia. Jelas ibu-ibu? Ya, jelas Bu. Ya, baik. Kita mulai ya. Ya Bu. Ibu-ibu hebat semuanya, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Saya sehat, saya kuat, dan saya bahagia. Bahagia. Ulangi ya ibu-ibu, Ya. sekali lagi. Ibu-ibu hebat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, Saya bahagia semuanya. Terima kasih semuanya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suni Rahayu dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Baik, saya sampaikan presentasi saya. Ya. Jadi modul yang akan kita pelajari ini tadi mengenai alur pembelajaran. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, ya, Bapak Ibu semuanya. Berikutnya slide yang kedua, yaitu mengenai tujuan mempelajari modul dari perangkat ajar ini. Tujuannya adalah yang ke-1, dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini yang akan kita pelajari untuk pertama. Tujuan yang pertama. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Sedangkan yang ketiga, dapat menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Baik Bapak Ibu, mengenai layar atau slide yang ke-1, ini sudah jelas?
Sudah, Bu. Di sini. Berarti kita lanjutkan slide yang berikutnya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tadi, ada materi-materi yang akan dipelajari, yaitu agenda belajar kita adalah alur tujuan pembelajaran, modul ajar, kemudian pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah kejuruan, dan buku teks modul. Ya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Ada 6. Coba tolong disebutkan. Iman dan takwa yang berakhlak mulia. Terus kebenekaan global dan gotong royong. Ya. Ayo lanjutkan Bapak Ibu. Yang lain? Ibu Kreatif. Diana? Kreatif, Bu. Kreatif. Terus baru 3. Mandiri. Mandiri. 2 lagi. Lanjut Bu Rosdiana, Bu. Silakan Bu Rosdiana. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah tadi sama Ibu Samsia. Gotong Bernalar kritis, Bu. Bergotong royong, iya. Berkebinekaan global. Baik. Melalui profil pelajar Pancasila ini, maka pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Jadi diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari sehingga pelajar-pelajar Indonesia memiliki akhlak yang mulia. Nah, di dunia ini banyak orang yang jenius, pandai, tetapi apalah artinya kalau kejeniusan dan kepandaiannya itu tidak didasari oleh bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi harapan kita semua pelajar Indonesia, semua rakyat Indonesia, semua masyarakat Indonesia itu utama dan pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Amin. Nah, dalam mencapai profil pelajar Pancasila ini, ya, keenam karakter profil pelajar Pancasila, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Ini akan kita pelajari pada slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, di sini sudah jelas, ada pertanyaan? Jelas, Bu, jelas. Jelas. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya ya, Ibu-ibu? Ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Nah, alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu supaya jelas ya, maka harus ada alur tujuan pembelajarannya. Adapun alur tujuan pembelajaran itu apa akan kita pelajari di sini. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan bahwa agenda sesi pada saat ini adalah membahas tentang satu, konsep alur tujuan pembelajaran. Kemudian konsep tujuan pembelajaran, kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, kemudian prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, secara garis besar atau secara umum,
ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, yaitu bahwa capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Ditetapkan oleh pemerintah di sini berarti ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian kepada pemerintah daerah, kemudian di sini juga nanti kemudian ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, disusun dalam fase-fase. Ada fase-fase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di sini ada 6 fase dari A, B, C, D, E, dan F. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui dalam hal ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada berapa fase? Ada 6 fase. Apa saja? A, B, C, D, E, F. Nah, untuk kita SMK itu masuk kategori fase apa? E dan F. E dan F. E itu untuk kelas 10. Kelas 10, Bu. F kelas 11, 12. Di sini ibu-ibu mengampu kelas berapa? Kelas 12, kelas 10. Kelas 12. Semuanya 10, 11, 12. Berarti lengkap ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Terima kasih. Nah, 1. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathways menuju capaian pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Alur pembelajaran itu apa? Alur pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, kemudian yang kedua, mengenai pengembangan modul ajar. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak asing lagi dengan modul ajar. Modul ajar itu seperti RPP. Udah sering membuat RPP kan Bapak Ibu semuanya? Sering. Ya. Bedanya apa? RPP dengan modul ajar di sini. Kalau di dalam modul ajar itu lebih lengkap karena di sini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen. Tujuannya apa? Untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran itu dicapai oleh siswa. Jadi lebih lengkap, lebih jelas. Nah, perangkat ajar ini diharapkan dapat membantu guru mengajar dengan menggunakan metode terdiferensiasi. Jadi metodenya jangan itu-itu saja. Nah, metodenya terdiferensi. Baik, Bapak Ibu semuanya, slide yang ini sudah jelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Belum ada. Alhamdulillah, cerdas-cerdas ini Bapak dan Ibu semuanya di sini. Bahagia saya. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Pasti ingat. Insya Allah. Sebelumnya sudah disampaikan. Apa itu capaian pembelajaran? Ayo. Ayo, siapa itu? Ditetapkan oleh pemerintah, Bu. Baik, Ibu Sunarmi, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, disusun
dalam bentuk fase. Dalam bentuk fase tadi ada 6 fase kata Ya, Ibu. tadi ada 6 fase. Apa saja tadi? A sampai A sampai F. Baik. Kemudian apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran? Tujuan yang ingin dicapai di dalam capaian pembelajaran. Baik, alhamdulillah. Itu tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran. Alur pembelajaran itu alur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat tujuan pembelajaran. Ya, jadi ini secara berurutan ya Bapak Ibu. Baik, ternyata sudah menguasai. Terima kasih. Berikutnya, nih yang tadi sudah kita pelajari mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan capaian pembelajaran itu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Tadi ada 6 fase, ya udah benar, dijawab dengan tegas, jelas oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian tadi alur pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh. Nah, dari awal hingga akhir fase. Tadi sudah juga dijawab, alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur ini capaian pembelajaran. Baik. Nah, adapun contoh dari alur tujuan pembelajaran supaya jelasnya di sini Bapak Ibu semuanya, nanti kalau Bapak Ibu membuat modul ajar, ini pasti akan kita tuangkan di modul ajar. Ini contoh yang saya sajikan di sini adalah mengenai contoh alur tujuan pembelajaran dari mata pelajaran matematika. Tidak apa-apa ya, Bapak Ibu? Tidak apa-apa, Bu. Kita sesuaikan dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran PPKN. Contoh, domainnya apa? Bilangan di sini. Dari domain ini capaian pembelajaran di akhir fase E. Akhir fase E berarti kelas 10. Kelas 10. Di sini capaian pembelajarannya peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret atau aritmatika dan geometri. Nah, kalau di dalam PKN ini kita bisa menyampaikan mengenai capaian pembelajarannya, misalnya peserta didik dapat menerapkan apa Bapak Ibu coba? Nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila ya, sesuai dengan profil Pancasila yang diharapkan. Ya. Nah, kalau peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berarti B11-nya apa di sini, Bapak Ibu? Kalau di sini siswa mampu mengkategorikan suatu pola bilangan, berarti apa ini? Siswa mampu menyatakan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu contohnya. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Itu salah satu contoh. Ya, itu diantaranya salah satu contohnya ya. Kita beri aplaus Ibu Samsia. Ya, alhamdulillah. Dan berikutnya yang B12 misalnya. Siswa mampu, kalau tadi kan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin berikutnya, siswa mampu menyatakan
menyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, berarti itu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktekkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. dan seterusnya. Ya, jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas. Insya Allah jelas. Jelas. Jadi insya Allah pasti bisa ya. Nanti dalam membuat modul ajar menerapkan ini mengenai capaian pembelajarannya, insya Allah bisa ya Bapak Ibu? Ya, Bu, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Baik. Berikutnya. Nah, capaian pembelajaran tadi sudah kita bahas. Sebetulnya di sini penekanan saja disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini untuk apa? Menjadi atau sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Baik. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, ini guru berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing. Jadi kita diberi kebebasan sesuai dengan judulnya, ini adalah dalam sekolah merdeka. Ada kebebasan, tidak terkungkung, kita bisa mengkreasikan asal tidak keluar dari pakemnya. Yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Di sini pemerintah sudah menyediakan beberapa set alur yang bisa digunakan. Ini adalah hanya sebagai panduan, sebagai contoh. Adapun nanti satuan pendidikan masing-masing bisa mengembangkan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi siswa, atau kondisi belajar, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, nanti kita diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk melaksanakan itu. Jadi tidak pakem harus begini. Ini bagusnya sekolah merdeka ini di sini dalam memberikan kebebasan baik pada siswa maupun kepada kita guru sebagai pendidik, tapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang sesuai dengan pakem-pakem yang sudah ada di dalam norma, tidak melenceng atau keluar dari itu semuanya. Baik. Nah, alur tujuan pembelajaran, konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi konsep alur tujuan pembelajaran ini bahwa harus mengandung 3 item atau 3 hal. Apa saja itu? Bapak Ibu kemarin yang sudah kita pelajari? Dari Kompetensi, ketiganya. konten, variasi. Satu adalah kompetensi. ya, kompetensi. Kompetensi itu apa? Ibu Sunarmi? Kemampuan yang dapat kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, Ibu. Iya, bagus. Terima kasih. Kemudian konten, Ibu Samsia? Konsep utama yang diakhiri konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Baik. Pembelajaran. Sepertinya Bu Samsia sudah mulai ngantuk ya. Semangat. Semangat. Kemudian yang ketiga adalah variasi. Ibu Ros? Kak Ros? Variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Nah, inilah 3 hal yang ada di dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi harus memuat 3 hal ini untuk mencapai capaian pembelajaran. Kompetensi ini diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Kalau di sini, kalau kita lihat contohnya, karena siswa dimulai dari kelas fase A di kelas 1, maka kemudian capaian pembelajaran itu diharapkan dapat dicapai siswa di akhir fase A, berarti menuju ke fase B. Ya, terima kasih. Nah, ini yang tadi contoh alur tujuan pembelajaran tadi sudah kita bahas ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Tadi sudah apa saja yang bisa kita kembangkan dari capaian pembelajaran di fase E ini. Baik,
ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Tidak ada, saya Bu. cukupkan ya. Tapi kalau ada silahkan. Tidak ada? Sudah jelas Tidak ada, semuanya? sudah malam, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah. Sudah Ya, jelas. sudah malam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di materi selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ayo, siapa? Bu Sunarni apa anu? Saya Bu, saya. Ya. Presentasi. Tadi udah mulai direkam. Terus sekarang ini mulai direkam. Boleh itu masih rekam. Oh, Oh, ini harus pisah-pisah. iya harus pisah-pisah. Sebentar Bu, harus pisah-pisah. Oh ya. Hmm.